Kampung Anggur ini dibangun karena lingkungannya mendapatkan SK Kumuh Sedang dari Wali Kota Tangerang. Itu pembangunan kampung tematik berjalan, kami mulai menemukan titik jenuh ketika hanya kampung tematik hanya menyiram, merawat tanaman. Itu kan rutinitas yang memang membosankan pada akhirnya. Dan reseller kita adalah masyarakat, gitu. Masyarakat dengan kita berikan keuntungan untuk mereka itu 25%. Jadi memang ini cukup menjanjikan. Kalau untuk budidaya anggur boleh dibilang keuntungannya itu 80%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Around Tangerang. Nah, kali ini di Around Tangerang nih, tahun ini ada segmen namanya Inspirasi Tangerang. Cuman jangan dibalik, jangan Tangerang Inspirasi, ntar singkatnya jadi. Segmen ini akan kita isi dengan tokoh-tokoh yang ada di Tangerang yang menginspirasi. Nah, salah satunya ini di Tangerang ada Pak Budi Santoso ya Pak ya? Betul, Pak. Budi Santoso ini penggagas dari Kampung Anggur. Betul Pak ya? Betul, Kampung Anggur. Mungkin bisa perkenalan dulu Pak di Oke. Kampung Anggur nih sebagai apa nih Pak? Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi nama saya Budi Santoso, kebetulan Ketua RW 03 Kelurahan Ungung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Jadi merupakan penggagas dari Kampung Anggur yang tadinya memang Kampung Anggur ini dibangun karena lingkungannya mendapatkan SK Kumuh Sedang dari Wali Kota Tangerang. Dan karena program PHBS, akhirnya kita terus untuk membangun lingkungan dan menjadi kampung tematik, dan akhirnya sekarang menjadi kampung sejahtera mandiri. Tapi itu sendiri Pak, perubahannya itu apa diinisiasi oleh warga atau Pemkot Tangerang ada program perbaikan kampung gitu seperti apa sih Pak? Pada awalnya program Kota Tangerang yaitu program Kampung Kita dulu ya, Kampung Kita. Dan sebelum Kampung Kita itu memang kami sudah bergerak membangun kampung itu dengan program PHBS. Dan dari program PHBS itu kami terus membenahi lingkungan, beberapa tempat-tempat kumuh kami benahi dengan tujuan kampung kami menjadi kampung layak huni. Dan ketika kami mendapatkan sosialisasi tentang kampung tematik itu diadakan di kelurahan itu oleh Bapeda Kota Tangerang dan narasumbernya Pak Insinyur Bambang Irianto dari Kota Malang 3G ya. Dan kami baru menemukan tentang bagaimana konsep membangun kampung tematik. Jadi konsep kampung tematik itu kami dapatkan dari Pak Insinyur Bambang Irianto dari Lintung Go Green. Nah, dari sana mulai kami coba membenahi lingkungan dengan konsep yang memang terarah. Jadi bagaimana caranya membangun kampung dengan membangkitkan semangat gotong royong dan bagaimana caranya meningkatkan keswadayaan masyarakat dengan cara kami pertama menginventarisir permasalahan lingkungan. Jadi kami inventarisir dulu permasalahan lingkungan yang ada di tempat kami, tentang persampahan, lingkungan kumuh, masyarakat yang memang kurangnya bersosialisasi dengan tetangga, banyak permasalahan sosial, dan kami langsung jadikan beberapa skala prioritas. Dan setelah itu kami mulai merubah pola pikir masyarakat, bagaimana masyarakat yang tadinya memang kurang peduli lingkungan untuk bisa lebih peduli lingkungan dengan cara kami secara terus-menerus mengadakan gotong royong dan mensosialisasikan tentang bagaimana kalau lingkungan ini bisa kita ciptakan lebih nyaman, lebih indah, dan tentunya akan lebih sehat untuk kita semua. Dan setelah itu pembangunan kampung tematik berjalan, kami mulai menemukan titik jenuh ketika hanya kampung tematik hanya menyiram, merawat tanaman. Itu kan rutinitas yang memang membosankan pada akhirnya. Dan akhirnya kami ya dengan para pengurus RT, Karang Taruna dan warga ini harus ada yang dihasilkan dari pembangunan kampung tematik.
berarti harus meningkatkan ekonominya nih gitu. Ekonominya dari apa? Pada awalnya kami hanya coba membuat beberapa kerajinan dari palet bekas seperti pot, ada lampu hias dari bambu, termasuk pembuatan kursi dari bambu, termasuk juga kami menjual jasa tentang membuat gazebo atau saung. Dan Oh. itu juga alhamdulillah sebetulnya cukup direspon oleh masyarakat, tetapi tidak mewakili semua karena hanya tenaga-tenaga ahli aja yang bisa memang melakukan itu. Dan pada satu pagi ya kita sedang kopi morning, kebetulan di sini kami nanam tanaman bunga matahari, dan bunga matahari itu ditanami oleh dihinggapi oleh berbagai macam lebah. Lebah. Nah, ini jadi inspirasi untuk kami. Kenapa tidak lebah ini kita jadikan potensi ekonomi, kita coba budidayakan di tempat kita nih, karena memang banyak makanannya, termasuk bunga-bunga udah banyak di kampung tematik. Tetapi perdebatan terjadi bagaimana kalau lebah ini menyengat. Nah, ini pada akhirnya salah satu warga punya pengalaman di kampungnya, ada lebah tanpa sengat yang aman dibudidayakan di lingkungan padat penduduk. Nah, ini jadi inspiring baru untuk kami. Akhirnya kami studi banding ke sana. Ternyata di sana memang kami menemukan satu lebah bentuknya kecil, tidak bersengat, dan tidak low maintenance gitu, tidak butuh perawatan yang khusus. Lebah jenis apa tuh, Pak? Nah, itu namanya lebah trigona, dalam Trigona. bahasa Latinnya trigona. Tapi kalau bahasa daerahnya, kalau di Jawa itu dikenal dengan kelanceng, kalau di Sunda tewel, daerah Sumatera itu kelulut. Nah, itu mulai kami coba bawa kemari, dan pada akhirnya kami pelajari ternyata memang ini di sini cukup bagus gitu, cukup bagus, aktivitasnya bagus. Akhirnya kami terus menambah dan dijadikan kegiatan perekonomian kami. Karena dengan budidaya lebah trigona tersebut, jadi ini semacam simbiosis mutualisme. Jadi tanaman itu membutuhkan lebah, lebah membutuhkan tanaman. Jadi kalau kita ingin produksi madunya lebih banyak, berarti kita harus menanam lebih, harus terus menanam. Lingkungan udah pasti lebih hijau, lingkungan harus udaranya lebih segar. Nah, ini yang merupakan cikal bakal semangat dari masyarakat, dari warga itu. Iya. Tapi Pak, awal ngebangun ini 2018, Pak ya? Iya. Nah, itu ketika menyentuh titik jenuhnya gitu, Pak, itu apa memang di 2018 itu baru berubah konsep lah istilahnya ya? Atau memang sebelumnya sudah ada kampung tematik ini udah dibikin gitu, cuman belum masif gitu atau seperti apa? Iya, sebetulnya kalau untuk ini kan kami ini hanya dengan pembangunan pengadaan sarana dan prasarana yang kami butuhkan di lingkungan. Kami membangun posyandu pada awalnya itu, dan kantor RW itu secara swadaya. Itu tanah yang tadi 1 meter, akhirnya kami turap menjadi 6 meter, lebarnya dengan panjang itu 30 meter. Dan kami bangun di sana kantor RW multifungsi, soalnya Pak Ud juga di sana. Itu secara swadaya kami menghabiskan anggaran hampir 150 juta, itu murni dari swadaya masyarakat. Untuk bangun kantor RW itu? Ya, betul, untuk kantor RW. Dan kami sambil berjalan waktu, kami terus melengkapi kekurangan yang ada di kami seperti tenda, kursi, sound system, dan beberapa keperluan masyarakat yang kami siapkan ketika masyarakat membutuhkan, bahwa di kepengurusan RT/RW kami sudah siap, tidak perlu untuk sewa di luar. Cukup Sebelumnya sewa berarti? Sebelumnya ketika kami butuh sound system kami sewa keluar. Nah, sekarang sampai 18 in kami ada sound system 5.000 watt gitu. Nah, setelah itu di 2018 di bulan November itu kami mulai membangun lingkungan. Lingkungan dengan konsep kampung PHBS. Di 2019 itu awal kami mulai mengenal konsep kampung tematik. Dimulai dari sana kami terus sampai dengan hari ini itu dengan konsep kampung tematik gitu. Nah, Pak, kalau
ini kan kampung tematik itu kan sebenarnya yang dibutuhkan adalah kesadaran warga sekitar mengenai lingkungan, mengenai menjaga dan merawat lingkungan. Nah, itu kan tidak semua warga itu memiliki keinginan atau kemauan untuk menjaga lingkungannya gitu, Pak. Nah, itu gimana sih, Pak, dari Bapak sendiri menyadarkan atau membuat warga inisiatif terhadap lingkungan ini untuk menjaga lingkungan gitu, Pak? Ya, pada awalnya memang itu. Jadi kita rubah mindset pola pikir dulu. Mindset dan pola pikir warga, karena membangun lingkungan tanpa merubah mindset dan pola pikir masyarakat ini akan tidak berkelanjutan gitu kan. Nah, pada awalnya kami sosialisasi, kami adakan rapat-rapat, kami berkunjung ke rumah-rumah yang berpotensi kumuh. Kita memberikan penjelasan tentang bagaimana kalau lingkungan ini kumuh, banyak menimbulkan penyakit. Nah, ini terus kami sosialisasikan, dan karena di sini ini hampir 60% ini rumah-rumah kontrakan, dan rata-rata mereka sibuk dengan kegiatan rutinitasnya ya, yang kerja. Di hari libur mereka cuma dengan hobinya pergi gitu kan. Nah, ini berarti kurangnya sosialisasi antar mereka. Nah, makanya kita buatkan tempat berkumpul cuma sekedar untuk ngopi. Nah, di sana baru kita racuni masyarakat dengan hal-hal positif. Nah, di sana mulai mereka itu coba kita ajak berinteraksi dengan lingkungan. Mulai dari apa sih barang-barang bekas recycle yang kita bisa gunakan di Rubah gitu ya. lingkungan. Akhirnya mereka terjun langsung, mengerjakan langsung. Akhirnya sekali berinovasi, mereka akan seperti ketagihan. Ketika ada barang bekas, misalkan galon bekas pecah di rumahnya, dibawa kemari, kita kerjakan barang-barang, dijadikan kap lampu, dijadikan pot. Nah, ini pada awalnya seperti itu, dan makin kreatif kemarinnya karena memang sudah terlatih dan kita mengutamakan gotong royong. Jadi permodalan yang kita bangun di sini itu kita utamakan gotong royong, tidak berdasarkan proposal ataupun bantuan. Karena awal ketika kita ada bantuan dari pemerintah berupa tanaman, itu kita sebar di masyarakat, Mati juga. 3 bulan mati. Dan ini yang konsep salah. Akhirnya pengalaman dari sana kita rubah konsep itu. Jadi biar masyarakat bersuadaya, biarkan mereka yang bergerak, biarkan mereka yang memelihara, biarkan mereka yang berinovasi gitu. Itu yang bisa menjadikan satu kampung itu jadi holistik dan berkelanjutan gitu. Nah, Pak, saat ini, Pak, di Kampung Anggur ini awal bangunnya itu mulainya dari apa sih sampai sekarang ini udah berkembang sampai sejauh mana gitu, Pak? Ya, sebetulnya awal pembangunan kampung tematik kita ya, itu dari ada satu septic tank ya, ada satu septic tank di samping pos kamling kita, itu ambruk ke dalam dan aromanya itu luar biasa. Jadi ini yang membuat tergerak mereka. Dan ketika si pemilik lahan membangun septic tank baru, nah bingung tanahnya mau dikemanakan. Tanah itu banyak. Akhirnya dimanfaatkan oleh warga, itu dimasukkan pot, dibuatkan gundukan-gundukan, ditanami. Nah, ini jadinya memicu masyarakat. Kok indah ya, kok bagus setelah ditanami gitu kan. Makanya bergerak, bergeser by proses sedikit demi sedikit. Dulu di sini itu rata-rata masyarakat memelihara ayam unggas, dan sering terjadi permasalahan sosial karena ketika ayam itu buang kotoran di rumah tetangga, di tempat umum, itu kadang-kadang menimbulkan masalah sosial. Nah, itulah yang kami coba benahi. Pada awal mungkin udah sekitar 20 kandang ayam atau unggas itu yang kami singkirkan gitu dengan tujuan baik, tentunya supaya di lingkungan padat penduduk ini tidak ada unggas yang berkeliaran itu mungkin. Dari situ tanahnya kemudian dijadikan pot untuk tanaman-tanaman gitu, Pak. Sampai sekarang ini berkembangnya udah ada apa aja nih, Pak, di sini, Pak? Ya, alhamdulillah kalau di sini ya untuk tanaman awal tanaman hias ya, tanaman hias, tetapi kita sekarang merujuk kepada tanaman-tanaman produktif yang selain menjadi tanaman hias juga bisa kita konsumsi seperti terong, cabai ataupun kol.
itu sebetulnya tanaman yang kalau memang kita rawat baik bisa jadi tanaman hias, tetapi kita bisa mengambil hasil dari sana. Dan kebetulan untuk sekarang, dulu karena potensi kita itu cuma lebah dulu, tetap karena namanya kampung kita itu kampung anggur, tetap banyak yang menanyakan anggurnya mana. Nah, ini PR baru untuk kita. Jadi PR baru. Sebetulnya kita hanya berkilah. Kampung anggur itu tanaman anggurnya ada cuma 2 awalnya. Itu anggur juga anggur lokal. Yang kalau kita makan itu anggurnya ya lumayan nyengir ya, asam gitu ya. Nah, itu yang, tapi sebenarnya sinonim kampung anggur itu dari singkatan ya, dari anggota masyarakat gemar bersyukur. Itu sebenarnya berkilah aja, berkilah anggota masyarakat gemar bersyukur. Berkilah itu juga dihasilkan dari musyawarah masyarakat. Ya udah, anggur itu kita buatkan aja anggota masyarakat gemar bersyukur, dengan makna ya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dengan bersedekah oksigen, diimplementasikan dengan menanam tanaman. Jadi itu yang menjadi makna dan filosofinya, ya ingin seperti pohon anggur. Apa yang kita lakukan ber-PHBS, merubah perilaku, hidup sehat, itu bisa tumbuh merambat dan ke seluruh lingkungan RW 3 dan menghasilkan orang-orang yang peduli lingkungan dan lingkungan yang layak huni. Itu filosofi dari kampung anggurnya. Dan sampai sekarang udah ada anggurnya beneran, kualitasnya bagus, udah bisa dipanen. Nah, itu varietasnya apa aja tuh, Pak? Jenisnya tuh apa aja, Pak? Ya, lumayan banyak. Untuk kita ada 20 varian anggur impor ya. Dan karena itu yang banyak pertanyaan tentang mana anggurnya. Jadi kami dengan beberapa warga ya harus belajar tentang dunia anggur. Anggur yang memang anggur sebenarnya yang layak konsumsi gitu kan. Kami belajar di beberapa tempat, akhirnya alhamdulillah selama 4 bulan kami coba terus untuk belajar tentang anggur, tentang pembibitannya, dan sekarang sudah bisa dijadikan anggur itu komoditas utama di kampung anggur gitu. Kami selain menjual bibit, kami juga menjual media tanam, dan kami siap untuk jasa pruning atau jasa pengawinan anggur lokal dengan anggur impor variannya. Dan kami pun di sini menerima edukasi tentang bagaimana budidaya anggur, dari mulai pembuatan media tanam, penyemaian, terus untuk penyetekan anggur lokal dengan impor, sampai dengan proses panen dan perawatan pasca panen. Dan ini kita juga sudah ada tim anggur ya, tim anggur itu siap untuk berangkat seputaran kota Tangerang. Mereka siap untuk antar untuk jasa grafting. Jadi untuk misalkan ingin konsultasi di daerahnya ada tanaman anggur lokal, ingin supaya lebih bisa dikonsumsi, kita grafting dengan impor, kita ada tim yang siap berangkat untuk memberikan edukasi di sana. Dan gitu. Saat ini udah ada sertifikasinya, Pak ya? Iya, jadi ya kita ada 3 orang yang memiliki sertifikasi BNSP tentang hortikultura ya. Hortikultura itu ada 3 orang, jadi bersertifikat nasional. Jadi memang diadakan kemarin di kota Tangerang, itu dengan asensi dari Malang, asesornya, dan kami 3 orang lulus dan mendapatkan sertifikasi BNSP gitu. Dan kemarin juga dapat penghargaan tuh, Pak ya. Itu bisa ceritain nggak tuh, Pak? Itu penghargaan apa, untuk apa gitu, Pak? Iya, jadi memang pada awalnya kan kami membangun kampung ini bukan untuk lomba. Untuk lomba, setiap lomba itu kami memang agak canggung mengikutinya, karena rata-rata lomba itu kami ya rata-ratanya mau sulap-sulapan gitu kan. Yang tidak ada diada-adakan. Nah, ini kan tidak mendidik, sebenarnya tidak berproses. Tapi pada akhirnya kami setelah membangun kampung ini memang ada instansi memperhatikan apa yang telah kami lakukan di kampung ini, termasuk dari BPIPRI ya, BPIPRI. Jadi pada awalnya saya pernah ditelepon bahwa Kampung Anggur itu mendapatkan nominasi, baru nominasi tentang penerima ikon prestasi Pancasila 2020 oleh BPIPRI. Nah, itu dicoba memberikan biodata CV kami kirimkan,
Dan pada satu malam kami menerima WhatsApp dari BPIPRI bahwa Kampung Anggur dan saya itu mendapatkan ikon prestasi Pancasila di kelas atau di kategori kewirausahaan sosial. Jadi karena pandemi Covid itu dilaksanakan secara virtual di TPRI gitu. Untuk artinya kan salah satu poinnya juga masyarakatnya menjadi sejahtera gitu Pak ya. Nah itu di Kampung Anggur itu seperti apa tuh Pak untuk membuat masyarakatnya menjadi lebih sejahtera dari sebelumnya gitu Pak? Ya, jadi karena memang sekarang dinamakan Kampung Sejahtera Mandiri, jadi memang ada indikator-indikator yang harus dilihat di sana ya. Dari pemerintah kota tuh Pak ya? Ya betul. Jadi pada awal kita membangun kampung tematik ini dan kampung mandiri hanya cuma sekedar untuk layak huni saja supaya lingkungan lebih nyaman, tetapi pada akhirnya kami membangun ekonomi kerakyatan di Kampung Anggur ini. Dengan membangun Kampung Anggur banyak juga masyarakat yang memiliki penghasilan tambahan, contohnya masyarakat yang budidaya anggur. Jadi kita juga menjual bibit anggur, masyarakat pembibitan. Nah di kampung ini sebagai showroomnya. Jadi ketika ada pembeli datang ke Kampung Anggur, kami ambil dari masyarakat kami untuk dijual. Kedua juga kami juga budidaya ikan lele dan nila gitu kan, itu juga ketika ada konsumen kami ambil dari masyarakat untuk kami jual. Dan selanjutnya kami juga budidaya lebah trigona, yaitu lebah tanpa sengat, dan ini merupakan simbiosis mutualisme. Jadi kita budidaya lebah berarti harus menanam tanaman yang lebih, karena memang pakannya itu dari tanaman yang kita tanam. Dan madunya kita juga produksi, ya madunya sudah kita kemas dalam kemasan 250 ml dengan harga 125.000 per botol. Dan reseller kita adalah masyarakat gitu. Masyarakat dengan kita berikan keuntungan untuk mereka itu 25%. Jadi masyarakat yang tidak ikut budidaya pun bisa merasakan dengan menjadi reseller dari produk kita. Di semangat kita adalah bagaimana masyarakat ikut menikmati, makanya kita utamakan resellernya adalah masyarakat. Ada yang pembantu rumah tangga yang membawa madu itu ke majikannya, diperkenalkan. Sebelumnya kita bekali dulu tentang jenis madu ini seperti apa, lebahnya seperti apa gitu. Kalau misalkan ada yang memang kurang meyakinkan, dibawa ke peternakan kita. Nah ini nilai plus juga untuk mereka. Ada juga karyawan swasta yang memang bawa produk ini ke perusahaannya, diperkenalkan, dijual gitu. Jadi menambah penghasilan untuk masyarakat kita. Nah Pak, kalau untuk pembibitan anggur sendiri Pak, itu sistemnya gimana tuh Pak? Apa dijual per pot atau seperti apa tuh Pak pembibitannya? Ya, pembibitan anggur itu kita dari untuk awalnya kan kita jenis lokal itu kita jual 30.000 per polybag kalau lokal. Tapi setelah kita grafting, kita kawinkan dengan varian impor, itu harganya 125.000. Tetapi untuk jenis-jenis tertentu, untuk varian Halloween itu kita jual umur 3 bulan itu harganya 600.000 per polybag. Jadi memang ini cukup menjanjikan. Kalau untuk budidaya anggur boleh dibilang keuntungannya itu 80% dari modal gitu. Modalnya kan cuma batang anggur, kedua media tanam, polybag, dan beberapa pupuk sedikit gitu kan. Nah ini modalnya cukup ringan, tapi ketika kita jual lumayan tinggi karena memang itu harga pasaran. Karena di komunitas itu ada komunitas anggur namanya. Jadi menjual bibit anggur itu tidak boleh di bawah ataupun di atas harga yang standar gitu. Oh gitu. Jadi biar harganya sama rata gitu sama ya. rata. Dan itu kami pun ketika menjual bibit anggur tidak menjual putus. Kami lakukan pendampingan. Jadi kami bisa berkonsultasi. Ketika memang harus kami datangi ke tempat mereka, kami datangi, kami edukasi di sana bagaimana
caranya untuk pemeliharaan dan ketika pembuahan. Nah Pak, untuk pembagian keuntungannya gitu Pak ke masyarakat itu seperti apa sih Pak sistemnya Pak? Sebetulnya kalau untuk ini masyarakat itu kan bibit itu kan bisa ngambil dari sini untuk batangnya kan, kalau memang ini kita bagikan di masyarakat untuk disemai di rumahnya. Dan untuk biasanya kami terima dari masyarakat itu 100.000, itu kami terima 100.000, kami jual 125.000. Nah, 25.000 itu untuk kas untuk lingkungan. Nah, itu sudah disepakati oleh masyarakat. Jadi ketika kami membutuhkan bibit anggur yang sudah di-grafting dengan jenis impor, kami ambil di masyarakat itu 100.000. 25.000 itu untuk pembinaan lingkungan. Dan ini kami lakukan untuk pembelian sekam bakar, pembelian pupuk, dan ini akan untuk kedepannya ada progres apa lagi gitu Pak ya. Dan mereka juga akan menikmati juga dari sana, sekam tinggal ambil di sini. Kembali lagi juga nggak modal gede. Nggak modal gede, ya. Kadang ya polybag ya, kan beli polybag berapa kilo, masyarakat yang butuh ya tinggal ambil. Ada tips nggak nih Pak biar kampung anggur ini direplikasi oleh kampung-kampung lainnya yang ada di Kota Tangerang gitu Pak? Karena kan kalau misalnya kayak gini nih, waduh ini mah adem banget ini, semua ada, ikan ada, madu ada, tanaman buah ada, kondisi lingkungannya adem gitu kan, bikin masyarakat nggak panas terus gitu kan Pak. Ini ada ininya nggak Pak, tipsnya gitu? Ya, tips mereplikasi lingkungan ya, terutama untuk di lingkungan lain, terutama satu, sebenarnya mudah, tapi tidak juga gampang gitu kan. Jadi harus berani memulai gitu, harus berani memulai dari yang mudah dulu, dari lingkungan rumah sendiri dulu, itu yang perlu dilakukan. Kalau memang itu sudah terasa indah, terasa bagus, akan bisa menularkan ke tempat lain. Ini yang terpenting. Kedua, jangan buang barang-barang bekas Anda, jadikan recycle, jadikan hal-hal yang lebih manfaat. Sekali kita berinovasi, itu akan terus menerus dan akan menimbulkan inovasi yang lain. Harus kerja keras, kerja ikhlas, tidak akan mengkhianati hasilnya. Dan jangan hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah aja gitu Pak ya. Jangan cuma mengharapkan bantuan, karena bantuan itu sifatnya untuk mendorong saja. Tetapi kalau untuk membangun lingkungan itu harus dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Kalau ingin membangun lingkungan berkelanjutan, holistik, harus merubah perilaku dan pola pikirnya dulu. Baru kita rubah lingkungannya. Kalau lingkungan dirubah, perilakunya belum dirubah, saya yakin tidak akan holistik, tidak akan berkelanjutan gitu. Siap, itu dia obrolan panjang lebar kita dengan Pak Budi dari Kampung Anggur Pak ya. Betul, Kampung Anggur. Pak Ketua RW 03 Kelurahan Ungung Jaya. Siap. Sampai ketemu lagi di program berikutnya di Around Tangerang. Jangan lupa subscribe, like, gimana sih? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Around Tangerang, dan ada juga Kampung Anggur Pak ya, channelnya Pak ya? Kampung Anggur Production, itu cerita komedi, produk dari masyarakat Kampung Anggur. Mantap. Like, subscribe, and comment. Jadi bukan hanya ada fisiknya doang, tapi di digitalnya juga dikuatin Pak ya? Digital dikuatin. Siap, mantap. Terima kasih Pak Budi. See you next time. Dadah.